Nah, kita masuk ke ordo 3 kali 3. Oh, ini ditambahi lagi A1, B1, C1, ada C-nya. Kalau tadi itu sampai AB saja. Untuk menghitung determinan ordo 3 kali 3, ini kita siapkan tadi ya, A, B, C sudah. Kita tambahkan lagi 2 kolom yang di depan. Ingat, kolomnya di depan yaitu dari A dan B, 2 kolom terdepan. Kolom pertama, kolom ketiga. Pak, boleh saya ambil kolom C? Boleh. Kalau dikasih bilang nggak boleh, mesti protes. Boleh Pak, C dimasukkan? Boleh. Salah. Nanti tanyanya C ya. Jadi ini ditambahkan 2 kolom lagi, kolom pertama dan kolom kedua, maka jadilah ada 5 kolom. Bagaimana cara menghitungnya? Tenang aja, ini ada panah untuk bantuan. Jadi nanti ini jalur yang dihitung. Nah, ada 2 ini. Waduh Pak, mumet pol, singkatannya MP. Apa MP itu? Mumet pol. Waduh ini. Ya jangan hanya melihat aja, jangan lupa siapkan kertasnya, textbooknya disiapkan. Jadi sambil di sini mendengarkan video, kalian bisa sambil menulis. Mudah-mudahan pemahaman itu akan cepat datang. Untuk yang panah ke kanan bawah itu positif, maka yang ke kiri bawah atau yang warna biru laut ini pasti negatif. Nah, ini sudah mulai. Kalau ada negatif ini sudah bergetar hati kita, raga kita itu sudah mulai, proses lemasnya itu cepat. Kalau sudah ketemu negatif ini, ingat ya, manusia fitrahnya itu menolak mengurangi. Kita ini maunya ya nambah terus. Punya uang 1.000 ya minta lagi 2.000, 2.000 masih kurang, dan seterusnya. Determinan itu adalah ini nak. Jadi panah ini dikalikan A1 B2 C3 ditambah B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3 dikurung. Kenapa dikurung? Supaya nggak muncul lagi negatif, karena sudah diwakili di luar 1 ini, dengan tujuan supaya tubuh kita ini tidak cepat lemesnya melihat negatifnya cuma 1 aja. C1 B2 A3 ini sudah, ditambah A1 C2 B3 ditambah B1 A2 C3. Kalau kalian mudah dalam menghafalkan, hafalkan aja, nggak perlu pakai gambar ini. Di gambar ini gunanya bagi yang kalian ini susah untuk menghafalkan. Cuman saran, kalau kalian membuat gambar itu tolong pakai penggaris. Dalam bahasa Inggrisnya ruler. Ya, pakai penggaris. Maksudnya Pak, kalau nggak punya penggaris gimana? Kalau nggak punya penggaris bisa pakai yang lain. Nah, bisa pakai yang lain. Bisa pakai yang lurus, bisa ujung buku, macem-macem, pinggirnya buku kan bisa macem-macem. Kenapa sih kita pakai penggaris? Supaya jalur kita jelas. Kalau tidak pakai penggaris, jalurnya jadi nggak jelas. Apalagi jalurnya yang remeng-remeng, yang gelap itu. Sering saya jumpai itu di tempat yang gelap, yang remang-remang, ada sepeda motor 1. Ini ada sepeda motor nggak ada orangnya. Ternyata ada orangnya 2 itu di gelap-gelapan. Saya nggak tahu wajahnya. Tapi saya lihat, loh,
Orang dua kok tangannya tinggal 3, yang satunya kemana? Itulah nak, kegelapan itu bisa menghilangkan. Tangan 4 itu bisa tinggal 3, hilang 1. Yang lebih parah lagi, di kegelapan itu tangan 4 sisa 2, yang 2-nya lagi kemana? Wah, ada lagi Pak yang lebih parah. Apa itu? Orangnya 4, tangannya nggak kelihatan semuanya. Wah, ini wes nggak usah kita pikir kemana itu. Mari kita mikir aja, ini invest matrik yo. Ya maksud saya, jangan jalur yang nggak jelas. Nah, jalur yang nggak jelas itu memang mengandung unsur bahaya di belakang. Tapi anak sekarang sukanya yang bahaya-bahaya. Oke, sudah ini. Sekali lagi, gunakan penggaris sehingga jalan makin jelas. Jadi tidak sampai nanti tempat orang kita pakai. Sudah ya ini. Kalau kalian bisa menghafal ya ini aja. Pakai ini aja nak. Hafalkan aja kalau bisa hafal. Pak, saya itu gambarnya nggak ngerti, ngapalnya nggak bisa. Halah, ya ini repot ini. Manusia itu serba bisa, nah, tergantung dari orangnya. Kalian tinggal aja coba, kalau kalian mau belajar menghafalkan atau menggambar diagramnya ini atau gambarnya ini, insya Allah mau bisa kok. Manusia itu mudah untuk belajar. Kita ambil contoh. Tentukan determinan dari matik itu. Itu kita cari determinannya. Maka D sama dengan, kita letakkan dulu matriknya. Kita tambahkan 2 kolom yang terdepan yaitu kolom pertama dan kedua. 2, 1, 3, kolom kedua 1, 2, negatif 1. Setelah kita tambahkan 2 kolom, kita siapkan panahnya. Sekali lagi, panah ini tidak wajib, tetapi kalau dalam agama Islam ini sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Kenapa? Supaya hitungan kita menjadi terarah, tidak salah kamar. Satunya lagi kita siapkan dulu. Nah, setelah kita sudah siapkan jalur-jalurnya, baru nanti kita hitung. Maka D sama dengan, ini Pak, jalur yang pertama 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali negatif 1. Ini yang positif. Setelah sudah, baru dikurang buka kurung 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali negatif 1 kali negatif 1 ditambah 1 kali 1 kali 1. Setelah ini kita kalikan masing-masing. 2 kali 2 kali 1 4, 1 kali negatif 1 kali 3 negatif 3, 1 kali 1 kali negatif 1 negatif 1, dikurang. Tidak ada yang susah ya di sini. 1 kali 2 kali 3 6, 2 kali negatif 1 kali negatif 1 2, 1 kali 1 kali 1 1. Oke, beres. Ada yang susah? Enggak. Ada yang batin dalam hati. Oh iya, contoh ya mesti gampang. Nanti coba kalau soal. Ya namanya hidup. Nah, hidup ini memang perlu dengan surprise, perlu dengan tantangan. Jangan hanya perlu surprise kalau mau ulang tahun aja. Apa ya surprise pacar saya? Wah, kalau itu ditunggu surprise-nya. Tapi kalau dalam matematika, enggak mau Pak aku surprise. Ya contoh soal aja yang mudah-mudah. Nah, tapi itu orang sana, itu yang jauh sana loh. Insya Allah untuk yang kita ini tidak menyerah.
Nah, akhirnya kita hitung 4 tambah min 3 min 1, 4 tambah min 3 1, 1 ditambah min 1 0. Yang belakang 9, 0 dikurang 9, 0 dikurang 9 negatif 9. Nah, determinan matrik ini mempunyai sifat. Yang pertama, determinan matrik ini ya simbolnya, itu sama dengan determinan matrik transposnya. Yang kedua, K ini adalah konstanta dikalikan matrik M kali M. Ini sama dengan, jadi kalau K-nya dikeluarkan, maka K pangkat M, M itu ordonya. Kalau 2 kali 2 ya K pangkat 2. Yang ketiga, determinan dari A ditambah B itu enggak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, tentukan determinan A ditambah B. Ya jangan kalian jumlahkan satu-satu, enggak boleh. Yang keempat, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, kalau untuk perkalian ini boleh dipisah satu-satu. Untuk yang nomor 3 karena penjumlahan ini enggak sama kalau dipisah. Dan yang kelima, determinan A pangkat N sama dengan determinan A, nah pangkatnya di luar determinan. Misalkan A pangkat 2, maka di sini juga 2. Baiklah, kita lanjutkan kembali setelah kita memahami determinan baik ordo 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Sekarang kita masuk pada bagian inti kita, yaitu menentukan inverse matrik. Bagi kalian yang merasa capek, silakan diminum dulu kopi hangatnya atau susu hangatnya. Bagi yang masih merasa lelah, dipos dulu nak. Dipos dulu, gerakkan badan sebentar, hilangkan lelahnya. Jadi karena dalam bentuk video, jadi kalau kalian merasa lelah ya dipos. Kalau kalian di ladang sambil membantu bapak kalian, ibu kalian, ya bisa dipos dulu. Sebelum kita ke invest soal pendalaman materi, silahkan kalian cari determinan dari soal nomor 1 dan 2. So simple saja.